Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita. Dan mari kita awali ngaji bersama kita di malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa li jami'il anbiya wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولسائر سادات الصوفية المحققين أينما كانوا وإلى الأولياء التسعة وإلى علماء ومؤسسي نهضة العلماء في خلال المكانين وإلى حضرة الشيخ حاجي هاشم أشعري وإلى حضرة كياي عبد الوهاب حسب الله وإلى كياي شمس العارفين وكياي أسعد شمس العارفين وكياي أحمد فوائد أسعد شمس العارفين وكياي حريري عبد العظيم وكياي خالد عمر وكياي عزير ضيفر عبد الله وإلى مؤلف كتاب أدب الإسلام في نظام الأسرة السيد بن محمد بن علوي المالكي الحسني المشايخنا وساديدنا ومعلمينا أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولنا ولأهلنا ولأصدقائنا ومن أحسن إلينا ولمن أحبنا في الله ولجماعتنا أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وأن الله يشفي مرضانا ويقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح لنا أبواب الخير والبركات وأن الله يختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita di halaman 52. Halaman 52 di bagian terakhir dari ngaji bersama kita tadi malam disebutkan bahwa fa idzal tazamat dzalika kanat minaz zawjatis shalihatil qanitatil lawai madahahunallahu ta'ala fi kitabihi wa ja'ala lahunna bi ta'atihinna
al-jannata thawaban wa jazaan. Jadi ketika para istri-istri tersebut menjalankan dengan sungguh-sungguh terhadap kewajiban-kewajibannya, dengan senantiasa taat kepada suaminya, dengan senantiasa berusaha untuk membuat ridho suaminya, salah satunya di bagian akhir tadi malam, yakni tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin secara sharih atau jelas dan suaminya ridho, ya, tidak keluar tanpa seizin dari suaminya secara jelas. Ini termasuk perempuan-perempuan yang sholihah, yang senantiasa taat pada Allah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi perempuan-perempuan atau istri-istri yang sholihah tadi itu telah menetapkan surga sebagai ganjaran, sebagai balasan atas kesolihannya tersebut. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannata. Ayyuma imra'atin, siapapun dari seorang istri matat yang meninggal, ya, siapapun seorang istri yang meninggal, wa zawjuha halih adapun suami dari istri tersebut, anha atas istri tersebut itu radin adalah orang yang ridho, suaminya ridho, dakhalat maka masuk si istri tersebut al-jannata kepada surga. Siapapun seorang istri yang meninggal dan suaminya ridho kepadanya, maka pastinya akan masuk ke surga. Akhrajahu at-Tirmidzi, telah meriwayatkan terhadap hadis tersebut Imam at-Tirmidzi. Laqad nazzama al-Islamu as-silata az-zawjiyyata wa ja'ala qiwamal manzili biyadir rajuli mimma taqtadhihi mas'alatu qiwamatir rajuli 'alal mar'ati. Laqad nazzama, sungguh telah menetapkan apa al-Islam, sungguh telah mengatur apa al-Islam Islam, as-silata az-zawjiyyata, hubungan suami istri. Wa ja'ala, maka menjadikan apa al-Islam qiwamal manzili, kepemimpinan rumah, biyadir rajuli, di tangan laki-laki atau di tangan suami, bima sebab sesuatu taqtadhihi yang menuntut terhadap apa mas'alatu qiwamatir rajuli, masalah kepemimpinan laki-laki alal mar'ati atas perempuan. Sanian, yang kedua, antuti'ahu, hendaknya menaati siapa istri terhadap suaminya, fi kulli ma, di setiap apapun, ya'muruhu, yang memerintahkan siapa suami kepada istri, bihi, akan ma lam yakun, selama tidak ada apa ma atau perintah tersebut itu maksiatan lillahi, adalah perilaku durhaka kepada Allah atau melanggar perintah Allah Ta'ala. Fala tuti'hu, maka tidak boleh menaati siapa istri kepada suaminya, fihi, di dalam maksiat lillah, terhadap perintah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Idla ta'ata, karena karena tidak ada ketaatan itu maujud atau boleh dilakukan, li makhlukin, terhadap makhluk, bi maksiatil khaliq, dalam
durhaka kepada Sang Khalik, yakni Allah. Innamat ta'atu, hanyalah adapun ketaatan itu fil ma'rufi, di dalam hal yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalat, ketika sholat siapa almar'atu, seorang perempuan, khamsaha, akan 5 waktunya, ya, sholat 5 waktunya, wa shamat, dan berpuasa siapa perempuan, syahraha, akan bulannya, di bulan Ramadan, wa hafizat, dan menjaga siapa perempuan, farjaha, akan farjinya, wa ata'at, dan menaati siapa perempuan tersebut, zaujaha, kepada suaminya, dakhalat, maka akan dakhalat, maka pasti masuk siapa perempuan tersebut jannata rabbiha, surga Tuhannya. Akhrajahu Ibnu Hibban min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa akhraja Al-Bazzar wa At-Tabrani, dan telah meriwayatkan Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani, anna mura'atan, bahwa sungguhnya seorang perempuan itu qalat, matur atau berkata siapa seorang perempuan tersebut ini kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa'i, ana adapun saya itu wafidatun nisa'i, adalah utusan dari para wanita. Saya ini adalah utusan dari para wanita atau wakil dari para wanita, ilaika, kepada engkau. Tsumma dzakarat, kemudian menyebutkan si perempuan tadi itu, ma, akan sesuatu, lirrajuli, yang dimiliki oleh laki-laki, fil jihadi, di dalam jihad, fi sabilillah, minal ajri, berupa ganjaran, wal ghanimati, dan ghanimah atau harta rampasan perang. Tsumma qalat, lalu bertanya siapa perempuan tadi, fama, maka itu apakah, lana, yang tetap bagi kita, min dzalika, dari hal itu, ya, lalu peran atau apa yang kita dapatkan dari itu semua. Kalau laki-laki, mereka kan pada saat berjihad itu akan mendapatkan ganjaran, serta kalau menang nanti akan mendapatkan ghanimah. Lah kita para perempuan, apa yang kita peroleh? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ablighi, sampaikanlah olehmu wahai perempuan, man, kepada siapapun, laki itu yang engkau jumpai, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan. Apa yang oleh Kanjeng Nabi akan disampaikan kepada siapapun yang ditemui oleh si perempuan tadi? Disuruh menyampaikan, anna ta'ata zauji, sesungguhnya menaati suami, wa'tirafan, dan mengakui, bihaqihi, terhadap haknya suami, iku ya'dilu, dapat mengimbangi, apa dzalika, yang demikian itu, yakni menaati suami dan mengakui terhadap hak suami, dan kemudian berusaha untuk memenuhi hak-hak suami tersebut, itu mampu mengimbangi terhadap ganjaran jihad fi sabilillah. Wa qalilun, dan sedikit, wa qalilun, dan sedikit, mingkunna, dari kalian, hai perempuan-perempuan, siapa man orang, yaf'aluhu, yang melaksanakan siapa man terhadap dzalik, dan yang dapat atau mampu menjalankan ketaatan terhadap suami serta berusaha untuk memenuhi hak-hak suaminya, ini ternyata oleh Kanjeng Nabi disebutkan hanya sedikit.
Nah, meskipun sedikit, maka kita berharap agar para istri-istri kita menjadi bagian yang sedikit sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa akhraja Ibnu Hibban, dan meriwayatkan siapa Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, Ani Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Ibnu Abi Aufa, lamma qadima, ketika datang siapa Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu minasyam, dari Syam, wa kana, dan ada siapa Mu'adz bin Jabal itu qad ra'ahum, sungguh telah melihat mereka, yakni penduduk Syam, yasjuduna, ini pada bersujud, siapa penduduk Syam bersujud li bitaraqatihim, kepada pendeta-pendeta mereka, wa asaqifatihim, dan uskup-uskup mereka. Arada, ingin siapa Mu'adz bin Jabal ayyaf'ala, melakukan siapa Mu'adz bin Jabal misla dzalika, akan seperti itu, jadi sujud bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panahahu, maka mencegah siapa Kanjeng Nabi terhadap Mu'adz bin Jabal. Wa qala, dan bersabda siapa Kanjeng Nabi lahu, kepada Mu'adz bin Jabal, la taf'al, janganlah engkau melakukan itu, hai Mu'adz. Fa ini, karena sungguhnya aku, lau amartu, seandainya aku memerintahkan sesuatu, ayas juda, untuk bersujud, li syai'in, kepada sesuatu yang lain, la amartu, niscaya aku memberi perintah, al-mar'ata, kepada istri, antas juga untuk bersujud siapa istri, li zaujiha, kepada suaminya. Walladzi nafsi biyadihi, walladzi, dan demi zat nafsi, yang adapun jiwaku itu biyadihi, berada di kekuasaannya, la tu'addi, tidak akan mampu menunaikan siapa al-mar'atu, seorang perempuan atau istri, haqqa rabbiha, akan hak dari Tuhannya perempuan tersebut, hatta tu'addi, sehingga menunaikan siapa perempuan tersebut haqqa zaujiha, akan hak dari suaminya. Hadza ma'a ma tajlibu ta'atu lizaujati min ziyadatil mahabbati wa rafi'il manzilati wa tuhaqqiqu lahuma jami'an sa'adatan wa tumaninatan, wa yakunu min athariha ay yaqtadiya al-awlad bi ummihim wa yansha'una mutamarrinina ala ta'atil abawain qabilina tawjihatihima. Adapun ini ma'ama, bersama sesuatu tajlibu, yang dapat menarik apa, atau ketaatan, lizaujati, bagi istri, min ziyadatil mahabbati, berupa tambahnya rasa cinta, wa rafi'il manzilati, dan tingginya posisi, wa tuhaqqiqu, dan mewujudkan siapa perempuan tadi itu atau zaujah, lahuma, bagi suami istri, jami'an, secara keseluruhan, mewujudkan sa'adatan, kepada kebahagiaan, wa tumaninatan, dan ketentraman, wa yakunu, dan ada, wa yakunu, dan bakal ada atau akan ada, min athariha, dari
asar-asar atau pengaruh-pengaruh ya, atau pengaruh-pengaruh dari istri tadi itu, apa yang ada ayyaqata dia, ini mengikuti siapa al-auladu, anak-anak, mengikuti bi ummihim terhadap ibunya, ibu mereka. Bayan syauna, maka tumbuh ya, tumbuh berkembang siapa anak-anak tersebut, mutamarrinina alih selalu berlatih ya, selalu terlatih ala ta'atil abawaini, untuk taat kepada kedua orang tua, qabilina halih menerima taujihadihima, akan arahan-arahan kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibunya. Bal inna zauja, bahkan sesungguhnya suami ya, bahkan sesungguhnya suami, nafsahu ya, dirinya suami itu, yuti'u, akan mengikuti atau menaati imra'atahu, kepada istrinya, wa yuhaqqiqu, dan mewujudkan siapa suami, laha bagi istrinya, mewujudkan raghabatiha al-masyru'ata, jadi keinginan-keinginan perempuan yang masyru'ah, yang memang diperbolehkan secara syariat. Idza ra'aha, ketika melihat siapa suami kepada si istrinya tersebut, melihat tuti'uhu, menaati siapa istri kepada suaminya. Jadi kalau si istri itu senantiasa taat kepada suaminya, maka itu akan menjadi sebab suaminya ini akan senantiasa mencintai dan tambah mencintai. Setiap saat cintanya akan semakin bertambah dan bertambah terus, sehingga kemudian apa yang menjadi keinginan-keinginan selama keinginan tersebut itu keinginan yang bisa dibenarkan, keinginan-keinginan yang secara syariat tidak melanggar ya, dan tentunya apalagi keinginan tersebut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemaslahatan keluarga, pastinya suami akan menuruti. Di samping itu, para putra dan putri ini akan senantiasa menjadikan ibunya yang selalu taat kepada suaminya tersebut dijadikan sebagai idola, sebagai contoh ya, sebagai panutan, sehingga kemudian anak-anak tersebut di masa-masa perkembangannya akan senantiasa terlatih untuk menaati kepada kedua orang tuanya, untuk senantiasa menerima terhadap nasihat-nasihat dan arahan kedua orang tuanya tersebut. Wa hadhihi minal fawaidil 'azimati, wa hadhi, adapun ini yang kita sebutkan tadi ya, bahwa anak-anak ini akan senantiasa tumbuh berkembang dengan baik, kemudian cinta kasih ini akan senantiasa tumbuh berkembang di keluarga atau di rumah tersebut, dan kondisi-kondisi yang membahagiakan yang kami sebutkan tadi itu minal fawaidil 'azimati, termasuk dari faedah-faedah yang agung, wal makasibiz zawjiyatin nafi'ati, dan capaian-capaian suami istri ya, capaian-capaian dari hubungan suami istri an-nafi'ati, yang bermanfaat ya, prestasi-prestasi atau capaian-capaian dari hubungan yang baik
antara suami dan istri tersebut, allati tusajjiluha almar'atu, yang telah ditorehkan oleh si istri tersebut. Allati tusajjiluha, yang menorehkan akan al-fawaid al-azimah wal makasib az-zawjiyah tersebut, siapa almaratu istri. Wa tara, dan akan melihat siapa engkau fima, di waktu ba'du, setelah itu. Nah, setelah kondisi rumah tangga sedemikian tentramnya, sedemikian baiknya, sedemikian nyamannya, ya, maka engkau akan melihat hayatan saidatan, kehidupan yang bahagia, thayyibatan yang baik, khaliyatan yang sepi, minan nakti, dari kesulitan, wa ta'bi, dan kepayahan. Ma'ama, bersamaan dengan sesuatu tastafiduhu, yang memperoleh siapa istri kepada ma minas tawabi, berupa ganjaran, wal fadli, dan anugerah minallah, dari Allah, kama, sebagaimana keterangan sahabat yang telah lewat ma fil ahadisi, di beberapa hadis. Ya, di samping di kehidupan keluarganya akan tercipta kehidupan yang bahagia, yang baik, yang tidak ada kepayahan dan kesulitan, istri tersebut memperoleh ganjaran yang agung atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsiran ma ra'aina, dan banyak sekali kita melihat minal masyakili, berupa problem-problem allati tahdusu, yang terjadi, apa al-masyakil, bisa babil inati, dengan sebab menentang, wal maksiati, dan durhaka. Ketika misalnya istri ini banyak menentang dan durhaka kepada suaminya, maka akan menimbulkan berbagai problem-problem rumah tangga. Innal mar'ata, sesungguhnya istri, allati tuhibbu, yang senang siapa istri, senang antuhafidho, selalu menjaga ala baitiha, atas rumahnya, wa zawjiha, dan suaminya, alaiha, itu wajib atas perempuan tadi, alla tunazi'ahu, wajib untuk tidak menentang terhadap suami, ar-ra'ya, akan pendapat, fi kulli shaghiratin, di setiap yang kecil, wa kabiratin, dan yang besar. Walaupun ada siapa istri itu ta'taqidu, meyakini siapa istri, annas shawaba, bahwa sesungguhnya yang benar itu fi janibiha, di sisi istrinya tersebut. Malam yakun, selama tidak ada fil amri, di dalam masalah atau urusan tersebut, apa mahdhurun syar'iyyun, ya, sesuatu yang dilarang secara syar'i, secara syara'. Jadi karena disebabkan oleh menentangnya istri kepada suami, itu akan menimbulkan problem-problem di dalam rumah tangga, maka wajib bagi seorang perempuan ini untuk senantiasa tidak menentang pendapat dari suaminya, baik di urusan yang besar maupun kecil, meskipun si istri itu meyakini bahwa yang benar itu ya pendapatnya, selama di dalam urusan yang diperbincangkan antara keduanya itu adalah bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ala anna zawja alaihi fi hadhihi nuqtati wajibun. Ala anna zawja, tetapi harus diingat
bahwa sesungguhnya suami itu alaihi tetap atas zauj atas suami fi hadin nuqtati di poin ini, di titik ini, wajibun adapun kewajiban. Ya, jadi tidak sebelah atau tidak berat sebelah, bahwa tadi si istri ini dibebani untuk senantiasa menaati terhadap suaminya. Jangan lupa bahwa suami ini punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditunaikan. Sanati alaihi, sanati kita akan datang alaihi atas kewajiban suami tersebut insyaallah, ya, jika Allah menghendaki. Inda dzikri adabi qiwamatir rajuli, ketika menyebutkan adab-adab kepemimpinan suami. Nanti ada satu bab yang menjelaskan tentang adab atau etika kepemimpinan suami. Ya, jangan lupa bahwa suami ini punya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terhadap istrinya. Inna taslimal mar'ati, sesungguhnya pasrahnya seorang istri li ra'yi zawjiha, terhadap pendapat suaminya, fil umuril adiyati, di dalam urusan-urusan yang biasa, ghairil asami, yang tidak termasuk dosa-dosa, itu khairun, lebih baik, wa afdhalu, dan lebih afdhal, wa katsiran ma yansha'u, dan seringkali tumbuh atau muncul, anil musyaddati, dari saling bersikerasnya, saling bersikeras firra'i, dalam pendapat, saling eyel-eyelan, ngekeng terhadap pendapatnya masing-masing antara suami dan istri, tidak mau kalah, ya, masing-masing pokoknya meyakini bahwa argumentasinya itu yang paling benar, tidak mengalah dengan yang lain. Itu seringkali akan menumbuhkan atau menyebabkan terjadinya munaza'atun, ini percekcokan, saling cekcok, wahawatisu, dan kejadian-kejadian watirabun, dan kegoncangan, watirabun dan kegoncangan. Kalau dalam bahasa umum saat ini ya ambyar. Jadi kalau sudah saling atos-atosan hati antara suami dan istri, itu nanti bisa ambyar fil hayatil ailiyati, di kehidupan keluarga. Qatufzi, terkadang bisa mendatangkan, apa, munazaat, ini saling eyel-eyelan dan kekacauan atau gunjang-ganjing tadi itu, ila halli uqdatin nikah, pada terlebahnya ikatan pernikahan. Wala'iyadu billahi ta'ala, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa fihi, dan di dalam hal itu, maksudnya adalah bahwa si perempuan ini tidak mau mengalah terhadap pendapatnya suami di dalam urusan-urusan yang biasa dan tidak mengandung dosa tersebut, kok tetap ngeyel, tetap membantah, ya. Itu jinayatun, adalah sebuah kejahatan, ala nafsiha, atas dirinya, wa zaujiha, dan suaminya, wa auladihima, dan anak-anak keduanya. Wa fihi, dan itu terdapat di dalam hal tersebut, adapun sesuatu fihi, yang itu ada di dalamnya, minal karahiyati syar'iyati, berupa hal-hal yang dibenci oleh syariat. Ya, fa inna tolaqa, karena sungguhnya tolak atau perceraian,
itu abghadul halali, ya, sesuatu yang paling dibencinya perkara halal, ya paling dibencinya perkara halal ilallah ta'ala, di sisi Allah ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Innal mar'ata, sungguhnya istri al-aqilata yang cerdas itu qad tatawassalu, sungguh terkadang bisa sampai ila ayyastajiba, kepada istijabah, ya, kepada melaksanakannya suami laha, kepada menuruti atau melaksanakan laha bagi perempuan tersebut, siapa zaujuha, suaminya, fi raghabati al-jaizati, di dalam keinginan-keinginannya yang boleh, itu idza tarahat, ketika membuang siapa almar'atul aqilah, atau perempuan yang cerdas tersebut membuang al-inada, ini membuang sikap menentang tersebut. Jadi sikap menentang itu dibuang jauh-jauh, itu nanti akan mampu membuat suaminya ini akan memenuhi keinginan-keinginannya, selama keinginan tadi itu boleh secara syariat. Wasayaradhu, dan akan wasayaradhu, dan mengarahkan siapa istri kepada suaminya, bilutfin, dengan lemah lembut, warifkin, dan halus. Jadi kalau dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut, tidak menentang terhadap suaminya, ini nanti justru akan membuat suaminya ini akan semakin menyayanginya, dan apa menjadi keinginan-keinginannya ini akan dituruti, ya. Keinginan istri kalau mungkin diperinci tentu banyak, ya, tentu akan banyak, karena di sebuah tulisan itu yang tertempel di NMT itu ada sebuah tulisan, yang tulisan tersebut saya yakin dibuat oleh para perempuan. Tulisannya adalah karena wanita ingin dimengerti. Kemudian di poin bawahnya ada 1, ingin piknik, 2, ingin shopping. Demikian yang kita kaji di malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.